Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali dengan saya Hairul Bahri. Saya Rudi. Kita akan meneruskan materi pembelajaran selanjutnya, yaitu tema 1, Subtema Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan. Pembelajaran 1, selamat menyaksikan. Tahukah kalian harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, badak bercula 1 dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Bertambahnya jumlah penduduk di dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Luar biasa. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia. Seperti Taman Nasional Tanjung Puting, itu di Kalimantan, yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Ingat, karena bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan, tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Begitu juga perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Sekarang pertanyaannya, mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestarian terjaga? Cari dan kumpulkan ya informasinya. Sekarang coba carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Tempat tinggal kita di Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, provinsinya Banten. Di Banten ada hewan yang dilindungi, hewan yang hampir punah. Apakah itu? Coba kalian cari tahu. Tulis olehmu. Yang pertama, harus ada apa, Pak? Ciri-ciri khusus dari habitat ini. Yang kedua, manfaat hewannya. Yang ketiga, jumlah populasi saat ini. Yang keempat, penyebab kelangkaannya. Yang kelima, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. Yang keenam, langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Mari kita lanjutkan lagi materi selanjutnya, di mana tadi kalian sudah mendapatkan tugas untuk mencari nama hewan yang dilindungi di Provinsi Banten, khususnya nanti kalian cari tahu ya. Untuk itu kita teruskan kembali. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Ingat, kondisi geografis yang sama
membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya, masih lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Sekilas fakta politik negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Silakan Ferry. Oke, yang pertama kita langsung ke negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu kepala negaranya adalah Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'ijadin Wad-Daulah, di mana sudah kita ketahui ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan. Bahasanya Melayu dan Inggris. Mata uangnya Brunei Dollar atau BND. Luas wilayah Brunei Darussalam adalah 5.765 km persegi, di mana jumlah penduduknya sangat sedikit sekali, Pak. Itu hanya 422.675 jiwa. Ini estimasi bulan Juli 2014. Dan hari kemerdekaannya atau merdekanya Brunei Darussalam itu pada tanggal 1 Januari 1984. Ini dari Inggris. Nah, lagu nasionalnya adalah Allah Peliharakan Sultan. Brunei Darussalam adalah negara kecil yang terletak di bagian utara dari Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara yang berpendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei Darussalam berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Yang kedua, negara Kamboja. Negara Kamboja dipimpin oleh kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negaranya Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kotanya berada di Phnom Penh. Bahasa resminya, bahasa nasionalnya bahasa Khmer. Mata uangnya riel atau KHR. Luas wilayahnya hanya 181.035 km persegi. Jumlah penduduknya 15.458.332 jiwa. Itu estimasi bulan Juli 2014. Hari kemerdekaannya pada tanggal 9 November 1953 yang merdeka dari negara Prancis. Lagu nasionalnya Nokoreach atau Royal Kingdom. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama di Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Berikutnya adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia dikepalai oleh presiden. Ya, presiden sekarang adalah Insinyur Haji Joko Widodo. Ibu kota dari Indonesia adalah Jakarta. Bahasa nasionalnya bahasa Indonesia. Mata uangnya kita ketahui bersama yaitu rupiah, atau kalau di dalam kurs mata uang dunia IDR. Luas wilayahnya 1.904.569 km persegi. Jumlah penduduknya berdasarkan estimasi bulan Juli tahun 2014 yaitu 253.600.000
609.643 jiwa. Luar biasa banyaknya. Hari kemerdekaannya yang sebentar lagi kita rayakan yaitu 17 Agustus, tepatnya pada tahun 1945. Lagu nasionalnya Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam, latar belakang etnis dan budaya. Itulah 3 negara yang telah kami sebutkan bersama-sama. Selanjutnya, kalian buka buku paket halaman 119, dibaca sisanya 7 negara lagi yang belum dibahas. Betul, 7 negara lagi. 7 negara lagi yang belum dibahas. Kalian baca dari halaman 119 sampai dengan 125. Nah, kalian akan mengetahui negara-negara lain selain Indonesia, Kamboja, dan tadi Brunei Darussalam yang sudah kita bahas. Baiklah anak-anak sekalian, tadi kita sudah belajar bersama. Oleh karena itu, kami akhiri materi pada saat ini, sekarang ini dengan bersama-sama kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.